Oke Kak David, jadi kan Kak David sudah sharing untuk timnasnya nasional Indonesia Iya. Kak David ya. Nah, saya juga melihat ada lagi selain timnas nasional masuknya ke Paralimpik ya Kak David ya. Nah itu ceritanya bagaimana peralihan dari pemain nasional ke Paralimpik itu ceritanya bagaimana Kak? Masih bersama John Pimpong di sini. Sebelumnya gue juga sudah melakukan prokes, jadi acara ini sudah sangat aman ya John. Kemudian untuk John semua yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu channelnya John Pimpong agar John Pimpongnya makin semangat lagi dalam menginformasikan seputar dunia tenis meja. Dan tak lupa nyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, dan share videonya ke seluruh komunitas tenis meja dimanapun berada. Nah, Kak David, jadi kan Kak David sudah sharing untuk timnasnya nasional Indonesia ya Kak David ya. Nah, saya juga melihat ada lagi selain timnas nasional masuknya ke Paralimpik ya Kak David ya. Nah itu ceritanya bagaimana peralihan dari pemain nasional ke Paralimpik itu ceritanya bagaimana Kak? Peralihan seperti itu Kak? Ya, jadi gini, tahun 2009 saya udah banyak pemain muda yang bagus juga kan. Sudah banyak pemain muda yang bagus dan juga prestasi saya kan ya paling levelnya Asia Tenggara aja gitu loh, level kalau itu timnas senior ya Kak? Ya, levelnya Asia Tenggara aja, terus udah ada pemain-pemain muda yang bagus dan akhirnya ya saya sudah nggak dipanggil lagi di timnas. Oke, baik. Dan juga nah ini terus tahun 2010 ada seorang teman mengajak saya untuk bergabung di olahraga Paralimpik. Ya, bergabung di olahraga Paralimpik. Dan ya kenapa saya mau bergabung di situ karena pertama-tama saya kan nggak pernah ikut Olimpiade yang umum ya. Saya bercita-cita untuk bisa ikut Olimpiade yang umum. Dan saya ingin bisa di Paralimpik ini saya ikut yang pertandingan tertingginya tertinggi di dunia. Jadi itu namanya Paralimpik kan. Ya, kalau bahasa Indonesia Paralimpiade. Ya, itu ada di tahun 2012. Ya, jadi 2010 saya bersama Ketua Paralimpik Jakarta. Ya, kan kantor Paralimpik Indonesia itu pusatnya di Solo. Oh, di Solo. Pusatnya di Solo. Jadi kita berangkat ke Solo. Saya ketemu dengan ketua umumnya Pak Saini Marbun. Dia melihat kondisi fisik saya, akhirnya saya diajak main pingpong lah sama teman-teman Paralimpik. Teman-teman yang Paralimpik di Solo. Akhirnya saya diterima dan waktu itu mulai bulan Desember saya pertama kali ikut tuh ASEAN Para Games. Ya, se-Asia ya. Se-Asia di Cina waktu itu. Yaitu 2010 pertama kali saya ikut. Dan saya dapat medali perunggu. Wah, luar biasa sekali. Dapat medali perunggu, tapi memang awalnya saya pikir kan olahraga ini kan ya paling yang main kayak gimana sih gitu loh. Saya kan pernah jadi pemain nasional. Ternyata pada saat saya ke sana, wow, maksudnya luar biasa gitu loh, pemain-pemain luar juga dengan lebih gila mungkin kan. Iya, dengan kondisi fisik yang hampir sama lah dengan saya, ternyata hebat-hebat juga gitu loh. Wah, ini justru membuat saya tertantang untuk bisa berprestasi untuk Indonesia karena waktu itu juga olahraga Paralimpik Indonesia kan belum seperti saat inilah, saat ini. Ya akhirnya saya mencari tahu bagaimana caranya untuk bisa ikut sampai Olimpiadenya. Waktu itu tahun 2012 Olimpiade di London, Paralimpik di London. 2012 ya Kak? Ya, ternyata untuk bisa ikut itu
kita harus mengikuti seri-seri open turnamen. Seri-seri open turnamen. Iya, jadi sebelum mengikuti. Iya, jadi untuk ikut yang Paralimpik itu nggak bisa asal kita ikut iya, aja. Jadi butuh prosesnya ya Kak. Iya, kita harus peringkat dunianya cukup. Oh gitu. Terus jumlah pertandingannya cukup. Menarik nih, tadi Kak David peringkat dunia. Kalau Iya. tahu Kak David peringkat keberapa ya Kak David ya? Kalau saat ini saya peringkat 2 Oh, 2. di kelas 10 ya, kelasnya Kelas saya. 10. Ya. Karena kelasnya itu berbeda-beda ya. Ya, Kak, jadi ya? ada kelas kursi roda, ada kelas disabilitas kaki, kalau saya yang tangan gitu loh. Peringkat kedua untuk apa Kak? Sedunia di kelas Sedunia, saya. luar biasa. Peringkat 2 John Pimpong luar biasa, peringkatnya 2 dunia. Ya. Yang pertama dari mana Kak? dari Polandia. Oh, Polandia. Ah. Oke, baik. Lanjut lagi Kak, yang soal tadi Kak. Ya, jadi sebelum itu peringkat saya masih jauh. Oke, baik Kak. Setelah saya ikut Asian Para Games itu masih jauh kan, masih belum lolos. Saya ikut open turnamen itu di berbagai tempat di dunia ini. Dan waktu itu terus terang aja, maksudnya olahraga Paralimpik kan belum diperhatikan seperti sekarang. Betul Kak. Saya cari sponsor sendiri. Sponsor sendiri. Itu saya berangkat sendiri, jadi cari sponsor sendiri, beli tiket sendiri. Maksudnya dari sponsor itu saya beli tiket. Oh iya, baik. Daftar kesananya segala macam itu benar-benar sendiri gitu Waktu loh. itu berarti belum diperhatikan sekali ya Kak? Iya, maksudnya karena belum banyak atlet-atlet Indonesia yang lolos kan. Oh iya. Ya, baik, jadi belum seperti saat inilah. Dan juga organisasi kita dulu tuh belum sebaik sekarang gitu. Maksudnya manajemennya, Iya, apanya betul, semuanya betul, gitu betul, loh. Kak. Kemudian Kak? Ya, akhirnya saya pergi ke 5 negara waktu itu tahun 2011. Kemana aja Kak? Ke Taiwan, Thailand, Cina, Ceko sama Inggris. Wah, luar biasa. Itu untuk bisa memenuhi jumlah turnamen dulu. Jumlah turnamen maksimal kan minimal 5. Minimal 5 dan ya bersyukur kepada Tuhan pastinya di setiap turnamen itu saya ada juara 3, kadang juara 2, juara 3. Pernah juga 1 kali juara 1. Akhirnya kan peringkat saya naik terus tuh. Betul, Naik terus, dapat poin sampai pada akhir tahun, perhitungan peringkat terakhir akhir tahun 2011 saya akhirnya lolos masuk di Olimpiade 2012 ya Kak ya. Lolos di Olimpiade London itu. Ya, akhirnya ikut Olimpiade ya. Wah, luar biasa. Dengan maksudnya kondisi NPC Indonesia juga saat itu ya pokoknya belum seperti sekarang lah. Betul, masih kita benar-benar harus banyak sendiri ya. Dan akhirnya ikut Olimpiade, waktu itu cuma 4 atlet Indonesia yang lolos. Tenis meja saya, ada atlet angkat berat 1, atlet atletik 1, atlet renang 1. Atlet renang. 4. Dari saya dapat medali perunggu. Ya, perunggu. Di London. Dan itu medali pertama Indonesia istilahnya. Wah, sepanjang Paralimpik modern ya, maksudnya ya. Jadi sebelumnya kan mungkin pernah dapat tapi tahun 70 80-an. Jadi betul. Sudah berpuluh-puluh tahun nggak dapat medali. Dan baru dapat lagi Kak David ya. Iya, saya dapat dan bisa dapat medali perunggu. Saya kalah dari Cina waktu itu semifinal. Yaitu jadi ya mulai dari situ olahraga kita yang Paralimpik ini mulai ada perhatian lah, mulai ada perhatian, mulai diperhatikan sama pemerintah, Kemenpora gitu loh. Ya jadi mulai saat itu saya open turnamen itu lagi udah jarang sekali itu biaya maksudnya cari sponsor sendiri gitu. Betul, enggak seperti kemarin. Ya, enggak benar. Jadi sudah benar-benar di sport lah. Iya, gitu. Ya, itu aja sih maksudnya. Jadi habis itu 2013 yang ASEAN. Kalau yang se-Asia Tenggara saya selalu dapat emas. Selalu dapat emas. Kalau se-Asia 2014 saya dapat emas, 2008. Kalau yang Asia kan 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Kalau yang ASEAN 2 tahun sekali. Kalau Asia saya 2014 2018 tuh saya dapat emas juga. Dapat emas. Wah, luar biasa, banyak terus, banget. Tapi 2016 yang Paralimpik di Rio, Brazil. Saya kalah ya. Itu tahun berapa, Kak? 2016. 2016. Oh, berarti kan 2012 2016. Oh iya, baik. Berarti 4 tahun sekali ya, Kak. Ya. Itu saya gagal, maksudnya kalah di Brazil. Dan kemarin di Tokyo kan harusnya
harusnya 2020 ya. 2020 Karena pandemi betul, diundur 2021 tapi tetap dengan nama Tokyo 2020. 2020 karena Ya. memang eventnya untuk 2020 Ya, Kak, ya. walaupun diselenggarakan pada Dan 2021 gitu. Jadi terus Asian Para Games yang 2018 juga kan dapat emas kan. Dapat emas. Ya itu kurang lebih perjalanan saya dari umum habis itu bergabung dengan Paralimpik. Tapi gini, jadi waktu bergabung dengan olahraga Paralimpik ini kenapa saya begitu termotivasi ya? Iya betul Kak. Karena kan ternyata cacat saya ini, maksudnya disabilitas ini nggak ada apa-apanya dibanding teman-teman saya. Saya ngelihat teman-teman saya waktu itu mereka pakai kursi roda, ada yang kakinya maksudnya parah lah, ada iya, apa segala macam. Oh, ternyata ini gua nggak ada apa-apanya. Iya. Gua harus bisa lebih semangat Betul. gitu dari mereka dan bisa saya ini paling nggak bisa jadi motivasi lah buat Betul, untuk betul, teman-teman gitu. Jadi itu pikiran saya untuk jadi ya terus semangat, terus lakuin yang terbaik gitu aja sih. Berarti ngelihat sekitar tuh lebih termotivasi lagi ya Kak David Iya, ya. iya. Jadi Iya. buat cambuk biar Kak David ini lebih prestasinya lebih menonjol lagi gitu Iya. ya Kak ya. Nah, tadi kan perjalanan Paralimpik ya Kak Iya. David ya. Boleh dong Kak ceritain sedikit Kak pengalamannya kemarin di Tokyo, Di Tokyo. kemarin Kak. Boleh Kak mungkin dari persiapannya, Ya. latihannya sampai hari hanya seperti apa Kak? Boleh dong Kak? Ini ceritain, Kak? memang nggak mudah ya, Iya, nggak betul, mudah, berbeda sekali lah dari 2012, 2016. Iya, itu artinya levelnya semakin meningkat ya Kak ya? Ya, jumlah maksudnya kualitas permainan juga semakin meningkat, Betul, betul. terus persaingannya juga semakin meningkat, ditambah lagi 2020 awal pandemi. Betul Kak. Jadi mungkin sedikit latihannya itu berkurang atau bagaimana? Kak? Ya, Kalau- kalau latihan tetap latihan. Tetap latihan. Jadi kita setelah kan kita sudah persiapan tuh dari awal 2020. Kan tadinya Agustus 2020 kan. betul Kak. Kita persiapan dari awal 2020, pada saat pandemi agak parah diundur 1 tahun. 1 tahun. Ya, itu Iya. pelatnasnya stop dulu. Pelatihnya stop dulu. Pelatnas stop dulu, terus mulai lagi akhirnya pelatnas Oktober 2020. Oktober 2020. Ya, jadi kita sampai Oktober sampai Agustus itu kurang lebih ya 10 bulan lah. 10 bulan. Ya. Berarti selama 10 bulan Kak David digembleng gitu ya? Ya di Solo, di Gembleng, latihan dan ya terus ya fisik, teknik betul. segala macam dilatih. Dan yang nggak mudahnya itu kan kita karena pandemi ini kan kita harus benar-benar jaga ini ya, maksudnya jaga diri, jaga kesehatan, Betul, Kak. apalagi pada saat-saat mau berangkat ya. Betul Kak. Karena kita positif, istilahnya kalau kita sampai positif aja, Betul. mungkin udah dalam waktu dekat mau berangkat itu bisa gagal berangkat Bisa gitu gagal. loh. Tapi ada kejadian begitu Kak David? Ada sih teman-teman yang kena, tapi udah jauh-jauh hari sebelum Jauh-jauh itu, hari, jadi jauh-jauh masih hari. bisa ini negatif lagi. Karena sebelum kita ngelawan lawan yang di Tokyo, kita harus ngelawan lawan yang nggak kelihatan dulu nih, Nggak. COVID ini. Oh iya betul. Iya, betul, jadi betul. benar-benar kita harus Betul. menjaga diri Iya, benar, jaga iya, kesehatan. betul, Jadi betul. ya kendalanya kita jadi kurang sparring aja kan, Betul, kurang pertandingan, betul. karena kan takutnya kita pertandingan Iya. nanti gimana-gimana. Jadi pikirannya tuh udah kemana-mana gitu Iya, ya? jadi kita ya fokus di Solo aja. Kita juga sekamar itu dulu kan biasanya pelatnas yang dulu berdua, yang saat ini dibikin satu kamar sendiri. Oh gitu Kak. Iya, jadi untuk menjaga kalau ada yang kena ya langsung karantina di situ sendiri. Tapi gitu. dari kontingen Indonesia tidak ada yang kena kan ya Kak ya? Ya ada sih, ada, cuman itu jauh-jauh hari, Oh, jauh-jauh hari. jauh-jauh hari sebelum Paralimpik, dan penanganannya juga sangat baik. Sangat Tapi baik. kalau tenis meja sih nggak ada yang kena ya, nggak ada, ya, karena kita support. benar-benar ngejaga, dan setiap bulan 1 kali kita pasti melakukan tes kan, Melakukan semua atlet, dan 1 minggu sebelum berangkat tiap hari, Oh setiap hari? setiap hari dites, karena itu syarat dari panitia di Tokyo-nya. Iya. Berarti memang bagus sekali Iya, ya, Kak, jadi ya? setiap hari Dicolok. mau berangkat dicolok. Rasanya gimana itu Kak? Iya. Terus sampai di Tokyo, Tokyo. sampai di Tokyo itu yang paling ketatnya di bandaranya. Bandara Tokyo dites lagi, tapi mereka tesnya beda, bukan kayak kita. Mereka tesnya saliva, air liur. Air liur. Oh. Jadi kita kayak ngeludah gitu di sebuah ini. Nah, pada saat sampai, jadi tiap atlet itu kan berangkatnya beda-beda, tergantung tandingnya kapan. Jadi kita nggak langsung semua datang sama-sama. Oh iya, jadi dia dibagi waktunya Ya, masing-masing waktu Kak? itu tenis meja sama renang berangkat duluan. Nah, nanti
ini berangkat duluan, jadi nggak bisa rame-rame langsung gitu. Betul, Kak. Tergantung kita pertandingannya kapan. Jadi pada saat dites di Tokyo itu agak lama di bandaranya gitu, Kak? agak lama. Itu ketat kan. Ketat, itu karena untuk keluar dari situ itu maksudnya ininya lah, maksudnya. Betul, ya. Jadi pintu gerbangnya memang Ya, di Tokyo itu ya, Kak? pintu gerbangnya. Terus akhirnya sampai di kita menunggu beberapa jam hasil saliva itu, akhirnya wah negatif semua, puji Tuhan, bersyukur. Kita ke Atlet Village. Udah Atlet Village dan ya udah tetap setiap hari dites tiap pagi. Setiap pagi? Ya, tiap pagi tetap dites. Tiap pagi. Air liur itu, Kak? Iya, tiap pagi dari saat berangkat hari pertama sampai kita mau pulang ya tiap pagi itu dites gitu. Ya, jadi ya kita tetap walaupun sudah di sana tetap harus menjaga prokes ya, prokes. Dan dites siang itu udah keluar hasil, jadi ya udah maksudnya tetap sampai bertanding ya, itu nggak ada masalah lah. Jadi betul. Memang kita selain bertanding lawan-lawan kita harus benar-benar menjaga ini. Dan juga hebatnya Tokyo itu mereka benar-benar begitu ini ya, maksudnya profesional ya, profesional, disiplin, juga prokesnya sangat bagus, pelaksanaannya sangat bagus. Kan, tapi ini agak berbeda karena tanpa penonton kan. Betul. Jadi tanpa penonton. Apa namanya? Suasananya sedikit berbeda ya. Berbeda, yang nonton paling cuman atlet sama pelatih ya, sama pengurus mungkin gitu aja. Tapi tetap semangat kan ya kadang-kadang. Iya, itu. Jadi memang sangat berbeda sekali. Dan saya sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan masih bisa mendapatkan medali perunggu gitu loh. Mendapatkan medali perunggu di Paralimpik Tokyo. Nah, di Paralimpik kemarin Kak David pernah nemuin lawan yang unik nggak sih Kak David? Atau mungkin ini lawan saya yang paling terberat nih Kak David pas kemarin di Tokyo kemarin, Kak David? Ya, jadi ya sebenarnya lawan-lawan itu kita udah sering juga ketemu ya di berbagai turnamen sebelumnya. Oh, berarti artinya sudah pernah ketemu juga sebelumnya? Iya, di open turnamen ya, open turnamen. Tapi sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi. Jadi setelah pandemi itu udah nggak pernah ikut lagi turnamen internasional sampai Paralimpik itu. Paralimpik lagi. Iya, jadi 1 tahun lebih itu nggak pernah tanding internasional itu. Lawan-lawan unik ya kita udah sering ketemu, tapi memang berbeda pastinya. Betul. Kita main di kayak open gitu, sama kita main di Paralimpik itu, maksudnya ya berbeda banget lah. Betul. Maksudnya tegangnya, terus ya suasananya apanya gitu. Dan saya bisa juara grup karena saya peringkat 2, jadi saya unggulan kedua kan. Oh, unggulan kedua. Unggulan kedua saya juara grup. Akhirnya diundi pada 8 besar itu saya ketemu dengan Cina. Dengan Cina? Iya, padahal Cina ini ya terus terang aja salah satu lawan yang tidak saya, maksudnya bukan saya harapkan lah untuk di 8 besar gitu. Oh gitu? Iya, karena saya namanya siapa Kak? Namanya Lian Hao. Oke. Lian Hao, karena memang kita sering ketemu dan menang kalah kan. Dan ya kita tahu sendirilah kalau Cina kan maksudnya kualitasnya seperti apa. Memang bagus. Salah satu lawan yang tidak saya harapkan lah, maksudnya jangan sampai undian ketemu itu di 8 besar gitu. Saya ketemu itu, wah malam itu mau main 8 besar udah mau tidur susah apa. Karena kan untuk penentuan untuk dapat medali nih, jadi benar-benar penting banget gitu loh. Kita kan pasti pemain itu tahu lah, semua tahu kalau 8 besar itu hal yang sangat krusial lah bagi seorang atlet itu. Iya, betul. Bangun dah, jadi kebangun, dikit-dikit tidur kebangun, kepikiran main. Jadi artinya sering kepikiran terus, ini lah. Iya, walaupun saya sudah sering bertanding ya, tapi memang event Paralimpik ini berbeda gitu loh, berbeda karena keinginan dalam ini kan pingin dapat medali, pingin dapat medali gitu loh. Ya itu aja pada saat bermain dengan Lian Hao. Awal-awal udah bagus, saya unggul 2-0. Unggul 2-0 dan wah, set ketiga keempat Lian Hao mulai istilahnya tahu lah. Tahu udah mulai mengontrol permainan saya. Set ketiga keempat saya kalah. Set kelima nih, set terakhir saya ketinggalan 6-1. 6-1? Iya. 6-1. Itu kalau menurut saya sih udah istilahnya saya mujizat lah ini. Itu. Karena memang permainan saya dia udah tahu lah, dia udah tahu, udah kontrol mainan saya semuanya. Pada saat 6-1 itu saya cuman
ngelihat pelatih saya sudah nunduk, udah maksudnya udah gelisah Udah gitu loh. gelisah. Itu set ketiga ya Kak ya? Set kelima. Oh kelima? Set terakhir. Oh set terakhir. Ya, jadi posisi 2-2. Oh 2-2, oke baik Kak. Udah ketinggalan 6-1 dan saya pokoknya saya berdoa Tuhan, pokoknya tetap beri saya semangat aja lah, pokoknya jangan nyerah lah, jangan sampai saya buang-buang bola apa gimana, pokoknya semangat terus. Itu pada kondisi 6-1 ya Kak? Ya 6-1 dan sedikit-sedikit mulai mengejar sampai 8-4 masih ketinggalan ya. 10-7 match point 10 Cina. Wow. Saya 7 3 poin itu nggak mudah match loh, point nggak mudah loh ya Kak. Match point 10-8 nggak tahu kenapa, maksudnya pada saat 10-7 itu benar-benar pukulan saya tuh maksudnya benar-benar mantap semua lah. Oh gitu Kak, waduh ya. Maksudnya yang biasa yang tadinya saya susah ngembalin servisnya, ya. pada posisi 10-7 itu malah gampang gitu kan? Ya maksudnya bagus semuanya. Bagus ya. Bagus semuanya dan akhirnya jus. Wah pada saat jus itu saya udah teriaknya kayak udah menang aja tuh. Jus dan dia masih unggul terus Mas, 11-10, 12-11 gitu loh. Sampai berapa kali jusnya Kak? Akhirnya saya menang 17-15. 17-15. Iya, jadi saya pada saat menang tuh udah kayak dapat emas saja. Padahal masih masuk semifinal, tapi udah senangnya udah kayak dapat emas saja gitu loh. Berarti artinya klimaksnya ya dengan lawan Cina itu ya? Iya, karena walaupun udah 10 sama, saya masih ketinggalan terus tuh beberapa poin tuh. Dia masih match point lagi. Jadi akhirnya saya menang 17-15 sudah kayak udah senangnya kayak dapat emas aja. Saya langsung pelatih saya masuk ke lapangan, saya juga sempet nangis kan. Makanya sempet nangis. Dan sebenarnya pada saat itu saya mau cerita. Iya, gimana Kak? Kalau saya tegang itu kan sebenarnya hal yang biasa lah bagi seorang atlet, ya tangan umum. Tapi waktu itu terus terang tangan kanan saya ini yang maksudnya tangan disabilitas saya ini yang benar-benar tegang sekali. Untuk ngelempar bola aja kayak gemeter gitu loh. Gitu, ini maksudnya kendala banget kan. Kalau ini kan kita bisa kontrol, betul. Kalau ini jadi saya kayak mau servis itu aja sampai kayak tarik napas itu gitu. Posisi berapa Kak? Enggak, posisi set kelima itu. Set kelima. Ya, jadi kayak hati-hati banget lempar bolanya. Jadi ya tapi bisa menang kan. Sebenarnya semifinal itu justru saya kayak sudah terlalu maksudnya percaya diri lah gitu loh. Baik. Pada saat lawan Perancis itu. Namanya siapa Kak? Boheas Mateo. Jadi pada saat saya lolos dari situ udah kayak terlalu percaya diri bakal masuk final lah. Iya. Walaupun kita udah sering ketemu juga menang kalah. Cuman saya ngerasa udah lolos dari Lian Hao ini udah akhirnya lawan Mateo ini ya posisi ya sama juga 2-2 tapi akhirnya saya kalah gitu loh. Saya kalah. Dan saya tetap maksudnya udah buat saya ini dapat perunggu juga udah luar biasa. Udah luar biasa. Walaupun yang seperti awal tadi saya bilang sebagai seorang atlet pasti maunya yang terbaik gitu. Betul. Maunya sebagai atlet maunya kan yang juara yang pertama. Ya, tapi buat saya ini udah luar biasa, ini udah berkat Tuhan buat saya. Dan usia saya udah juga 44 tahun. 44. Tapi memang terus terang saya masih ada keinginan untuk main lagi. Untuk bisa lolos ya. Untuk Paralimpik di Paris 2024. Jadi karena kemarin 2020, jadi 2024 kan. 2024. Iya. Tapi memang nggak mudah ya untuk bisa lolos lagi. Saya umur saya juga harus ada seleksi lagi ya Kak ya. Ya umur saya kan juga nggak mudah. Tapi memang sebagai seorang atlet ya harus profesional, menjaga kondisi, menjaga segala macam untuk masih bisa eksis di Paralimpik dunia gitu. Ya itu sih maksudnya harapan saya ya. Harapan saya masih ingin ikut lagi di Paris itu. Gitu. Semoga nanti dengan kerja keras hari ini dan selanjutnya bisa mengikuti kualifikasi yang ada di Paris 2024 ya Kak ya. Ya, Paralimpiknya di Paris tapi kualifikasinya di ya belum tahu di mana kan berbagai pertandingan karena baru selesai di Tokyo ya. Nah ya. Itu tadi Kak David sudah bercerita tentang pengalamannya selama di Tokyo. Ya. Nah, satu saja Kak untuk pemirsa John Pimpong semuanya, motivasi untuk teman-teman agar bisa seperti Kak David, bagaimana Kak agar biar tenis meja di Indonesia ini semakin maju Kak, bisa
minta Ya. saran dan motivasinya Kak David. Ya kalau motivasi dari saya sih untuk mungkin anak-anak muda Betul. ya yang benar-benar ingin menjadikan tenis meja sebagai mungkin profesi mereka, profesi sebagai seorang atlet ya. Ya pertama ya harus disiplin ya, disiplin, semangat, terus berjuang dan juga ya konsisten lah. Konsisten lakukan itu setiap hari demi hari gitu loh. Pada saat ya pasti kita semuanya pasti ngerasain kalah dulu, gagal dulu, kalah dulu, gagal. Tapi kita terus belajar ya. Terus belajar dari hasil-hasil itu, terus justru kalah itu sebagai kita tambah motivasi lagi untuk berbuat yang lebih baik lagi. Dan juga tekun itu maksudnya kita benar-benar ya memang benar-benar mau maju gitu loh. Kalau niat mau jadi atlet ya benar-benar ingin maju, ingin sampai ke puncak prestasi kita. Dan jangan lupa ya pastinya setiap usaha, setiap perjuangan kita ya kita harus disertai dengan doa ya. Dengan doa. Dan kalau buat mungkin saya juga ingin tambahkan di sini buat anak-anak disabilitas mungkin itu ada, yang penting sekali Kak. Ya, yang muda-muda yang mungkin punya kekurangan fisik apa dulu memang ini sudah sering juga saya sampaikan dulu mungkin waktu kecil saya juga kan waktu lahir seperti ini kan pasti punya minder ya. Betul. Minder, rendah diri, pasti bertanya ke orang tua kenapa sih dilahirkan seperti ini gitu loh. Maksudnya pasti itu saya ngerasa ini hal yang istilahnya nggak bagus lah buat saya, hal yang maksudnya ya istilahnya jelek lah, istilahnya ini kekurangan gitu loh. Tapi saya bersyukur ya punya orang tua yang terus memotivasi ya, tidak lelah-lelahnya memotivasi. Dari awalnya yang saya pikir ini kekurangan, tiba-tiba justru saya bisa sampai di Paralimpik ini justru dengan ini ya maunya dengan ini jadi kekuatan saya justru. Betul, kan? Bukan kekurangan lagi tapi justru ini kekuatan saya jadi kelemahan yang menjadi kekuatan. Itu poinnya di situ. Dan ya anak-anak muda disabilitas saya bisa ya kalian juga pasti bisa terus berjuang, jangan kalah dengan keadaan ya. Betul. Jangan kalah dengan keadaan, terus semangat, terus berjuang. Saya yakin bila kita mau berusaha, berdoa kepada Tuhan pasti kita akan bisa lakukan yang terbaik. Dan juga untuk orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas. Betul. Jangan maksudnya malu dengan anak tersebut. Anak tersebut harus terus dimotivasi, harus terus diberi semangat ya. Mungkin kan ya ada aja orang tua mungkin yang ya kita nggak tahu ya, maksudnya mungkin malu kok anak gua lahir kayak gini sih segala macam, itu jangan. Tapi seperti yang saya sampaikan, saya bersyukur punya orang tua yang terus memotivasi saya, keluarga, ya itu juga harus dilakukan gitu loh. Karena kelemahan ini, kekurangan ini pada suatu saat kalau kita sudah sadar justru ini yang kekuatan kita gitu. Bisa jadi inspirasi, bisa jadi semangat, bisa jadi motivasi buat teman-teman, buat anak-anak muda yang lain. Itu aja sih pesan saya agar terus semangat, terus berjuang, lakukan yang terbaik. Oke. Wah, motivasinya sangat semangat sekali untuk teman-teman semuanya, apalagi khususnya untuk keterbatasan fisik ya Kak. Jadi itu bukan suatu kemunduran dalam prestasi, malah itu bisa menjadi kekuatan. Jadi artinya kelemahan yang bisa menjadi kekuatan gitu ya Kak David ya. Wah, luar biasa sekali Kak David. Kak David, info-infonya sudah sangat detail sekali, sudah pesan-pesannya, pengalamannya mulai dari 10 tahun ya Kak ya? 10 tahun dari berlatih pingpong, dari bukan siapa-siapa menjadi saat ini. Menyangka nggak sih Kak David? Ya nggak nyangka sih, terus terang nggak nyangka, tapi ya saya terus diingatin juga ya mungkin sama mungkin senior atau orang tua bahwa ya dengan apa yang sudah dicapai ini ya jangan sampai jadi orang yang sombong jangan sombong, jangan ya tinggi hati ya, kita tetap harus menghormati orang lain, juga ingat mungkin pelatih-pelatih yang pernah membesarkan kita siapa aja, itu yang maksudnya hal-hal itu yang harus ditanamkan dalam diri kita ya. Jangan udah baru juara ini cepet puas, sombong segala macam. Jangan puas diri intinya gitu ya. Jangan puas diri lah, kita harus terus ya tingkatkan prestasi aja gitu lah. Oke. Baik, terima kasih Kak David Yakob. Terakhir saya mau kasih tahu. Oh boleh, silakan Kak David. Ya, jangan lupa like, komen, subscribe channel YouTube John Pimpong. Wah. Ya.
Sukses selalu, salam olahraga, salam sehat. Ya. Terima kasih Kak David. Ya. Kak David Jacob, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktunya Ya, dan sama-sama. telah mengharumkan nama baik Indonesia di mancanegara, khususnya di Tokyo kemarin, Kak Ya, David. amin, amin. Salam sukses terus, salam hormat dari Ya, saya, Kak makasih. David. Itu saja, Kak David. Sesi ini kita sudah akhiri, dan seperti biasa kepada teman-teman John Pimpong, teruslah berusaha semaksimal mungkin, jadi keterbatasan itu tidak menjadi masalah ya Kak Ya. David ya, sesuai motivasi dari Kak David. Itu saja, sekian dari John Pimpong. Seperti biasa, stay safe and healthy, stay cool.